CCTV terbaru yang menunjukkan bahwa di sepatu Robert ini ada bayangan warna merah semacam darah gitu. CCTV sebelumnya sepatu Robert ini berwarna abu-abu. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru di channel aku. Oke, hari ini aku akan membahas kasus Temonida beserta rangkuman lengkap kasus Temonida. Temonida merupakan artis Thailand yang ditemukan tenggelam di Sungai Chao Phraya. Seperti yang kita ketahui, kalau kasusnya Temonida ini memiliki banyak banget kejanggalan, terutama kesaksian orang-orang terdekatnya Tengmo yang bersama Tengmo sebelum akhirnya Temonida meninggal dunia. Kasus ini juga viral banget dan banyak banget video dan artikel yang membahas kasus Temonida. Nah, di sini aku mencoba untuk membuat informasinya menjadi lebih padat di video ini, baik itu siapakah Temonida dan bagaimanakah kehidupan pribadinya dan juga bagaimanakah kasus Temonida sampai hari ini. Nida Patara Wirapong atau Patarida Fatara Wirapong yang dikenal juga dengan Temonida lahir pada 13 September 1984. Kemudian dia dinyatakan meninggal pada 25 Februari tahun 2022. Temonida merupakan anak dari Sopong Patara Wirapong dan juga Fanida Siri Suyatim. Sebelumnya sempat dikabarkan kalau ibu Fanida ini bukanlah ibu aslinya Temonida. Hal tersebut berawal karena dari beberapa interview, ibu Fanida ini memberikan jawaban yang mengisyaratkan kalau dia ini seperti bukan ibu kandungnya Temonida. Kemudian desas-desus ini pun menjadi semakin panas setelah Amarin TV, salah satu stasiun TV yang ada di Thailand, menyebarkan rumor bahwa ibu Temonida sudah meninggal sejak 2015, tepat 7 tahun yang lalu. Tapi dari informasi yang aku selidiki dan dari beberapa sumber yang aku lihat, salah satunya dari Viet Hot News mengatakan kalau berita ini cuma hoax dan ibu Fanida bersedia untuk melakukan tes DNA bila diperlukan. Ibu Fanida juga memberikan akta kelahirannya Temonida kepada para wartawan untuk membuktikan kalau dia memang ibu kandung dari Temonida. Tengmo memiliki seorang saudara yang bernama Dayos Detiop. Ibu dan ayah Tengmo ini dikabarkan sudah lama bercerai ketika Temonida berusia 2 atau 3 tahun. Setelah perceraian tersebut, Temonida mengikuti ayahnya dan baru-baru ini aja Temonida ini kembali dekat dengan ibunya dan mereka melakukan foto keluarga. Pada saat baru bercerai, ayah Temonida ini mengaku kalau dia sedikit kesulitan dengan perceraiannya karena dia harus menjadi seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi keluarga sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga. Temonida memulai debut keartisannya pada tahun 2003 dan sejak saat itu dia banyak membintangi film, drama, series dan juga menjadi seorang presenter bahkan model. Bisa dikatakan kalau Temonida ini merupakan artis yang sangat multitalenta. Tidak hanya sukses dalam karir keartisannya, Temonida juga berhasil menyelesaikan pendidikannya di Rangsit University. Pada tahun 2013, Temonida menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tono Fakim Kwamlimsuk dan mereka bercerai pada tahun 2015. Perceraian mereka ini tidak diketahui apa masalahnya, tapi kuat dugaan karena tuntutan dari para fans. Hal tersebut karena katanya usia Temonida ini terpaut sedikit lebih tua daripada Tono. Pada tahun 2015, Temonida meminum obat tidur untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat itu orang-orang berspekulasi kalau apa yang dilakukan Temonida ini karena perceraiannya dengan Tono, karena pada saat itu juga Tono gak sengaja ngomong tentang perceraian mereka tuh di sebuah konser. Jadi kayak secara gak langsung tuh dia ngumumin gitu loh kepada para fans. Tapi setelah Temonida ini sadar dan sedikit pulih, dia melakukan konferensi pers katakan kalau apa yang dia lakukan ini nggak ada hubungannya dengan Tono. Hal tersebut karena murni dia dalam keadaan yang sulit dan banyak masalah aja. Kemudian Tengmo pun langsung meminta maaf kepada warga Thailand dan juga para fans, terutama ayahnya. Pada tahun 2020, ayah Temonida
Temonida meninggal dunia dan semenjak saat itu dia kembali dekat dengan ibunya. Mengalami hal tersebut, Temo juga sangat terpukul atas kepergian ayahnya, di mana Temo juga diketahui sudah lama berjuang dengan penyakit depresi yang ia alami. 2 tahun terakhir, Temonida diketahui dekat sama seorang laki-laki yang bernama Bert. Nah, dia ini mengenal Bert sekitar 9-10 tahun yang lalu, tapi mereka baru menjadi sepasang kekasih itu 2 tahun terakhir ini aja. Dari interview-interviewnya Temonida, dia itu sangat sayang sama Bert. Bert juga diketahui sebagai orang yang tulus dan sayang banget sama Temo. Bahkan di salah satu wawancara, Temo itu sempat bilang kalau dia mau memiliki anak dari Bert. Semenjak memiliki hubungan dengan Bert, Temonida berhasil melewati masa-masa sulit, apalagi di awal-awal pandemi dia tidak memiliki job. Tapi karena dukungan dari Bert, mentalnya pun stabil sampai akhirnya dia mendapatkan banyak job. Selain itu, Temo itu hidupnya diisi oleh anak angkatnya yang bernama Esther. Esther ini kayaknya kalau dilihat dari postingan Instagramnya ini udah diangkat dari sejak dianya baby. Ibu kandungnya Esther ini diketahui manajernya Temo yang bernama Getik, sedangkan ayah kandung dari Esther ini nggak tahu siapa. Pada tanggal 24 Februari 2022, Temonida bersama 5 orang temannya, yaitu Por, Robert, Getik, Sen, dan juga Job, melakukan makan malam di sebuah speedboat sambil menikmati keindahan sungai Choparaya. Mereka berlayar dari jembatan Krungton Bangkok ke jembatan Rama 7 Nontaburi. Menurut info yang beredar, pada saat itu Temonida baru aja habis melakukan photoshoot. Nah, kemudian dia diajak oleh manajernya Getik untuk acara selanjutnya. Temo yang udah mempercayakan pekerjaan dia sama Getik, ya udah langsung aja ngikut. Mereka pergi dengan menggunakan speedboat dari temannya Temo yang bernama Por. Por ini diketahui sebagai pengusaha kaya raya di Thailand dan salah satu bisnisnya itu bergerak di jual beli mobil sport. Selain itu, istrinya Por juga diketahui sebagai anak jenderal. Por ini bisa dikatakan orang yang sangat berpengaruh lah ya di Thailand. Speedboat yang mereka gunakan dikemudikan oleh Robert. Ternyata setelah berlayar diketahui kalau makan malam yang disiapkan oleh Getik ini bukanlah makan malam biasa, melainkan Temo harus menemani tamu VVIP yang katanya tamu VVIP-nya ini kemungkinan sudah menunggu di hotel, karena di pesisir sungai Choparaya ini ada beberapa hotel berbintang, bahkan ada juga mall mewah. Diperkirakan kalau Getik sudah menerima sejumlah uang dari VVIP ini. Selain itu, Por juga kemungkinan mengenal VVIP ini dan sudah bekerja sama dengan Getik untuk mengajak Temo ke acara makan malam tersebut tanpa sepengetahuan Temo kalau sebenarnya acara makan malam itu bukanlah makan malam biasa. Awalnya ini tuh cuma dugaan yang berasal dari ibunya Temo yang bilang kayaknya anak saya tuh nggak mungkin deh kalau di sana tuh cuma makan-makan aja, karena kan dia tuh make upan gitu, jadi nggak mungkin anak saya tuh cuma makan biasa aja. Kemudian dugaan ini sudah dikonfirmasi dan diakui oleh Getik kalau dia memang menerima pekerjaan negatif tersebut. Diduga semuanya ini bermulai dari sini karena merasa dikecewakan manajer yang udah dia kenal selama 20 tahun. Temo kemudian menolak dan memberontak permintaan tersebut. Nah, sekitar pukul 22:40 Temonida jatuh ke dalam sungai Choparaya pada saat dia ingin pipis di ujung speedboat, yang katanya karena di dalam kapal speedboat tersebut toiletnya lagi rusak. Menurut penuturan Sen, pada saat itu Temonida berpegangan di ujung kakinya Sen, tapi pada saat Temo ini jatuh, Sen itu nggak menyadari hal tersebut dan kemudian Temo jatuh tanpa menggunakan pelampung. Untuk sesaat orang-orang di speedboat itu nggak menyadari kalau Temonida udah jatuh sampai sekitar 20 menitan kemudian barulah mereka sadar dan mereka mencoba untuk meminta bantuan dan juga mencari Temonida. Tapi kata pihak yang pertama kali dihubungi oleh Sen itu awal-awalnya tuh pas ditanya kejadiannya di mana, lokasinya di mana, itu nggak bisa ngejawab, kayak samar-samar gitulah. Kemudian sekitar pukul 11:50 tim penyelamat datang dan menanyakan di mana letak lokasi kejadian. Tapi pada saat itu mereka ini malah nunjuk ke arah yang berbeda-beda. Karena kondisi arus sungai Choparaya pada malam itu lumayan kuat dan minimnya pencahayaan, akhirnya
akhirnya pencarian pun dilanjutkan keesokan harinya. Tapi pencarian tidak dilakukan secara full time karena Sungai Chowphraya ini memiliki arus lalu lintas yang cukup padat. Jadi pencarian dihentikan pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Pada 26 Februari ditemukan jenazah yang diduga itu merupakan Teng Monida oleh kakaknya sendiri. Kemudian pada 1 Maret 2022 dipastikan kalau itu merupakan jenazah Teng Monida. Hasil otopsi menunjukkan kalau Teng Monida meninggal karena tenggelam dan ditemukan ada banyak pasir di paru-parunya. Hal tersebut karena Teng Monida ini masih dalam kondisi bernapas sebelum akhirnya dia tenggelam. Kemudian juga ditemukan ada luka robek yang diperkirakan 30 cm di paha Teng Monida, tapi tidak bisa dipastikan apa penyebab luka robek ini. Awalnya tidak diketahui kalau lukanya terjadi sebelum atau sesudah dia tenggelam, tapi pada hari ini informasi tersebut sudah diupdate kalau luka 30 cm di paha Temo ini merupakan luka sebelum dia tenggelam. Untuk penyebab lukanya sendiri belum diketahui disebabkan oleh apa, tapi kuat dugaan itu merupakan karena baling-baling di bawah perahu kapal. Tapi kalau memang itu karena baling-baling, harusnya pada saat kapal melaju Temo itu malah jatuhnya terlempar ke air dan jauh dan nggak mungkin dia kena baling-baling. Tapi kalau misalnya perahu itu lambat, itu kemungkinan Temo bisa lah jatuh ke bawah kemudian terkena baling-baling. Diperkirakan kalau luka yang ada di paha Temo ini menyebabkan dia jadi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian tim forensik juga memeriksa ada luka memar dan juga goresan di lengan dan bahu teman Temo, tapi mereka mengatakan kalau luka ini bukanlah luka yang disebabkan oleh pertengkaran. Mereka mengatakan kalau luka dan memar ini berusia sekitar 1 minggu, dan mereka juga mengatakan kalau memar ini disebabkan oleh benturan benda yang keras, dan ini bukan merupakan luka goresan karena kuku karena goresannya ini lebih besar daripada kuku. Kemudian hasil otopsi lanjutan juga keluar bahwa di dalam tubuh Teng Monida ditemukan ada alkohol dan juga obat antidepresi, tapi di tubuh teman Teng Monida tidak ditemukan adanya alkohol. Teman terdekat Teng Monida juga mengatakan bahwa temannya ini sudah lama berhenti mengkonsumsi obat antidepresi. Hasil otopsi pertama ini pun dipertanyakan karena Temo ini ditemukan dalam kondisi banyak memar di wajah dan semacam ada luka yang kayak udah menghitam di sekujur badannya. Mata dia yang satunya itu tertutup, yang satunya itu terbuka, terbelalak, dan juga lidahnya itu menjulur. Jadi banyak banget orang-orang yang berspekulasi kalau kemungkinan Temo ini nggak meninggal karena dia murni tenggelam, tapi dia sebenarnya dibunuh. Ibu Teng Monida tidak mempercayai penemuan tersebut. Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian mungkin aja udah korup dalam kasus anaknya, dan dia mengatakan anaknya ini nggak mungkin tenggelam karena Teng Monida aslinya ini bisa berenang, dan mana mungkin dia tenggelam di Sungai Chowphraya yang bisa dikatakan bukanlah sungai yang kayak berbahaya gitu. Ibu Temo juga geram banget sama Getik karena Getik ini ternyata nggak menghubungi ibunya Temo pada saat anaknya itu baru tenggelam. Kemudian hasil penyidikan mengatakan bahwa Robert dan juga si Ford merupakan tersangka dari kasus ini karena mereka telah lalai yang menyebabkan nyawa Teng Monida melayang. Tapi mereka ini dituntut bukan karena mereka membunuh Teng Monida. Investigasi dari kasus ini menunjukkan kelima orang yang bersama Temo pada malam itu menghilang selama 24 jam sampai mereka ini mendapat peringatan dari kepolisian kalau mereka nggak segera datang buat ngasih keterangan mereka bakal ditahan. Terus kan mereka ditanya, kalian habis kejadian ini kemana? Nah, mereka kompakan ngejawab kalau mereka balik ke rumah. Tapi ternyata setelah selidiki dan ditemukan CCTV di area dermaga tersebut, mereka ini sebenarnya nggak pulang, malah mereka ini berkumpul di suatu tempat dan sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Dan tiba-tiba mereka muncul secara berbarengan di kantor polisi dan Getik menyerahkan handphone Teng Monida yang udah dihapus beberapa pesannya, bahkan beberapa postingan di Instagram Temo juga sudah dihapus. Kemudian pihak kepolisian mendalami keterangan Getik dan Sen yang mengatakan kalau
kalau Temo ini mau pipis di ujung speedboat tersebut. Karena rasanya nggak mungkin banget kalau Temo ini pipis karena dia sedang menggunakan baby suit. Lagian kan dia hanya artis, masa iya pipis di ujung speedboat. Selain itu Sen juga bilang kalau Temo itu berpegangan di kakinya Sen. Padahal di speedboat tersebut ditemukan ada semacam gagang besi untuk berpegangan. Daripada Temo berpegangan di kakinya Sen, pastinya kan lebih baik dia tuh berpegangan di gagang besi itu kan, pastinya pegangannya lebih kuat. Belum lagi mengingat lalu lintas Sungai Coparaya ini kan lumayan rame, jadi walaupun malam hari pastinya adalah 1 atau 2 kapal yang masih berlayar di sana, dan nggak mungkin banget seorang artis mau pipis di sana. Selain itu, beberapa anak remaja yang mancing pada malam itu melihat kalau dalam kecepatan speedboat yang seperti itu nggak mungkin ada orang yang pipis di belakangnya. Kemudian tim forensik membantah klaim tersebut bahwa Temo ingin pipis di ujung kapal. Ini dibantah sama mereka. Nah, artinya kalau forensik aja ngebantah hal ini, ya ada kemungkinan dong kalau teman-temannya Temo ini sebenarnya bohong aja bilang kalau temannya ini mau pipis di ujung kapal. Tapi sebenarnya yang terjadi sama Temo kan nggak ada yang tahu. Sebelum tim forensik menolak pernyataan ini, Getik dan Sen ini kuku banget sama pendapat mereka. Terus mereka ini mengatakan kemungkinan Temo ini terjatuh karena Robert yang tidak stabil dalam menggunakan speedboatnya. Yang kadang-kadang Robert ini ngegas, kadang-kadang berhenti sehingga Temonya terjatuh. Ibu Temonida yang awalnya menolak kematian anaknya dan merasa ada pihak yang korup, malah tiba-tiba memaafkan kedua tersangka. Dalam interview dengan TV Channel 3, Ibu Temonida mengatakan kalau Por ia akan merawat ibunya Temo. Por dan Robert ini juga selalu menghubungi ibunya Temo, makanya dia bersedia untuk memaafkan Por dan Robert. Sedangkan Getik ini kan kayak dia tuh ya acuh nggak acuh. Nah, makanya ibunya Temo ini kesel. Nah, diketahui juga ibunya Temonida menerima sejumlah uang ganti rugi dari Por ya, karena seperti yang aku bilang, Por ini merupakan orang yang kaya raya. Dia mengatakan uang yang dia terima ini berdasarkan kalkulasi kalau Temonida masih hidup dan bekerja, yang dikalkulasiin sekitar 30 juta baht atau sekitar 13 miliar, dan Por pun bersedia untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Apa yang dilakukan sama ibu Temo yang jelas bikin orang-orang marah. Nah, kenapa seorang ibu tega menggantikan nyawa anaknya dan memaafkan orang-orang yang kemungkinan memang telah terlibat di kematian anaknya demi uang? Tapi ada beberapa juga yang menyangka kalau sebenarnya tindakan ibu dari Temo ini merupakan tindakan yang memang harus dia ambil, karena percuma untuk melawan orang-orang yang berada di kasus ini. Terlebih lagi katanya kuat dugaan kalau kematian Temo ini juga disebabkan oleh tamu VVIP yang tidak menerima penolakan dari Temo. Nah, makanya ibu Temo memilih untuk jalan damai aja, karena dia merasa percuma kalau dilanjutin, karena dia nggak akan mampu untuk melawan orang-orang yang berkuasa ini. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, ya memang kayak gitulah faktanya, dimana banyak banget bukti yang sudah mengarah kalau Temo ini sebenarnya nggak tenggelam aja, tapi ya nggak ada yang ditahan ataupun yang memang terbukti bersalah membunuh Temo. Kuat dugaan juga kalau Getik merupakan salah satu orang yang telah menyebabkan Temonida ini meninggal. Apalagi di dalam beberapa interview, Getik ini memberikan pernyataan yang sangat di luar dugaan. Ketika ditanya, Getik, kamu kok nggak nolongin Temo pas dia tenggelam? Dia bilang dia ini nggak bisa berenang. Padahal di Instagramnya ini ada foto dia lagi berenang sama Esther. Terus Getik juga ditanya, kamu kok nggak memperhatikan Temo? Ya kan ini bukan trip yang berdasarkan job, jadi ya aku mau menikmati pemandangan. Bahkan saat disudutkan oleh para netizen dalam sebuah interview, Getik ini bilang, ya aku tidak mungkin membahayakan Temo. Kalau Temo itu meninggal, aku dapat uang dari mana? Nah, hal-hal yang diomongin Getik ini kayak wah nggak normal banget untuk diucapkan kepada Temo, orang yang udah baik banget sama dia, yang udah ngasih dia fasilitas, pekerjaan, bahkan anaknya dirawat bagaikan anak kandung. Banyak pihak juga yang menduga kalau Getik ini sebenarnya iri dengan pencapaian hidupnya Temo, karena dalam beberapa kesempatan Getik terlihat menggunakan baju dari Temo. Hal ini juga semakin diperkuat karena kan anaknya Getik, Esther, ini merupakan anak angkatnya Temo. Jadi ketika sesuatu terjadi dengan Temo, maka asuransi kematian dari Temo ini akan diterima oleh Esther, anaknya Temo. Karena Esther masih kecil, jadi semuanya akan dikelola oleh Getik. Sebelumnya banyak banget netizen juga yang berspekulasi kalau sebenarnya Getik emang salah satu orang yang menginginkan Temo ini
ini meninggal agar mendapatkan warisan dari Temo. Tapi untuk update terbarunya, katanya di Thailand jika seseorang tersebut belum berstatus menikah atau tidak ada status perkawinan, maka harta dan kekayaannya akan jatuh ke tangan keluarganya. Karena ayah Temo sudah meninggal, maka otomatis itu akan jatuh ke tangan ibunya Temonida. Tes alkohol yang dilakukan 3-5 hari setelah kejadian juga dianggap sangat janggal, di mana tes ini kan harusnya dilakukan secepat mungkin. Kalau sudah 3-5 hari, kemungkinan kadar alkohol dari teman-teman Temo ini sudah dinetralkan. Makanya pas dites itu nggak ada kadar alkohol. Tapi teman-teman Temo mengaku kalau malam itu mereka memang minum alkohol, tapi mereka nggak nyebutin jenisnya apa. Hal itu juga ditunjukkan karena dalam pencarian barang bukti ditemukan ada botol wine. Kemungkinan mereka ini minum wine. Aku pun sendiri kayaknya ngerasa agak aneh ya, kenapa kok tes alkoholnya Temo ini kayak baru-baru ini aja disebutin. Apa karena mungkin mereka ini menggunakan sesuatu yang tidak seharusnya, makanya mereka mencoba untuk menutupi kecelakaannya Temo. Anggaplah ini kecelakaannya kan, tapi pastinya ada sesuatu yang mereka tutupi dan nggak pengen polisian itu tahu. Dan lawyernya Temonida juga mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi penting. Salah satu dari teman yang ada di kapal tersebut mengungkapkan kalau satu di antara mereka itu memiliki kecenderungan suka mengkonsumsi alkohol dan juga obat-obatan, tapi nggak tahu itu siapa ya. Jadi memang ada kemungkinan kalau mereka tidak cuma minum alkohol aja malam itu, mungkin aja ini yang menyebabkan mereka menutupi kebenaran. Kemudian ditemukan juga fakta kalau speedboat yang awalnya digunakan untuk rekonstruksi adegan ini udah ditukar sama speedboat yang asli, dan di sini ada videonya kalau memang speedboat yang asli itu disembunyikan. Ditemukan juga bahwa baling-baling dari speedboat yang pertama ini udah ditukar. Selain itu ada CCTV terbaru yang menunjukkan bahwa di sepatu Robert ini ada bayangan warna merah semacam darah gitu. CCTV sebelumnya sepatu Robert ini berwarna abu-abu. Meski telah ditemukan banyak kejanggalan, tapi tidak ada yang terbukti bersalah karena membunuh Temonida. Acara pemakaman Temonida dilakukan pada tanggal 11-13 Maret. Awalnya, sebelum acara ini dilakukan, pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus Temonida akan ditutup bila tidak ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah ke kasus pembunuhan. Tapi pada tanggal 14 Maret 2022 yang harusnya jenazah Temonida dikremasi tapi dibatalkan. Hal tersebut karena ada banyak masyarakat yang melakukan protes dan menuntut keadilan untuk Temonida. Karena hal tersebut, ibu Temonida pun meminta untuk dilakukan adanya otopsi yang kedua. Kemudian kan karena ibu Temonida juga katanya pengen hasil yang berbeda, maka otopsi yang kedua ini dilakukan di tempat yang berbeda. Maksudnya dengan harapan ibu Temonida memiliki perbandingan. Selama proses pemakaman Temo ini ada beberapa hal yang cukup mengagetkan, terutama ada seorang manajer artis yang bernama Tai. Ini terlihat dia sedang marah-marah, kayak nunjuk-nunjuk gitu ke Getik, kayak geget lah pokoknya. Tapi menurut penuturan Getik, kalau sebenarnya si Tai ini tuh nggak ada marah-marah seperti yang diduga sama netizen, tapi Tai ini ya sama Getik tuh ngobrol-ngobrol aja. Tapi apakah kalian percaya dengan ekspresi seperti itu? Cuman ngobrol-ngobrol aja. Hasil otopsi tubuh Temonida yang kedua telah keluar dan dinyatakan tidak ada retak di tengkoraknya Temo, dan juga memar-memar yang ada di tubuh Temo ini bukanlah karena memar karena benturan ataupun benda keras ataupun karena dia dipukul, melainkan hal tersebut karena tumpukan kotoran di sungai. Selain itu juga kan sebelumnya ada seorang relawan yang mengatakan kalau gigi Temonida ini patah saat dia melihat jenazah Temo, tapi ternyata setelah diselidiki forensik menyatakan tidak ada gigi Temo yang patah, melainkan gigi Temo ini masih utuh. Kemudian ada juga video yang beredar, nampak ada orang yang sedang memukul seseorang di speedboat yang diperkirakan itu merupakan Temonida. Pengakuan dari relawan yang mengatakan kalau gigi Temo ini ada yang patah ini make sense sama video yang ini, karena kalau misalnya Temo itu emang jatuh dan karena dia itu dipukul, maka terjadilah benturan di wajahnya Temo yang menyebabkan giginya patah. Sebenarnya ini tuh agak masuk akal ya, tapi ya kata forensik itu nggak ada. Nah selain itu, kedua ahli forensik dari rumah sakit yang berbeda ini juga menyatakan kalau
luka yang ada di paha Temo ini terjadi sebelum dia jatuh ke sungai. Lantas, luka ini disebabkan oleh apa sih dan kenapa? Nah, ini juga belum ada jawaban. Selain itu juga ditemukan ada serpihan pecahan gelas wine dan juga ada pembuka botol. Sempat diuji pecahan gelas wine dengan menggunakan daging. Irisannya itu mirip ya dengan apa yang terjadi di paha Temo menurut orang-orang yang pernah melihatnya. Hasil otopsi tubuh Temonida yang kedua mengatakan tidak ditemukan urin di dalam kantong kemih karena urinnya itu udah membusuk. Sedangkan penyelidikan bagian otaknya Temo ini masih di dalam penyidikan. Leher Temo juga dinyatakan normal, tidak ada dorongan semacam cekikan atau sesuatu yang membuat dia jadi sesak napas. Padahal seperti yang dilihat juga, seperti yang disampaikan juga kalau Temo ini ditemukan dalam kondisi lidah yang menjulur. Selain itu kan, tim forensik bilang mau tes kebohongan, tapi kayaknya sampai hari ini tanggal 21 Maret ini kayaknya belum ada sih tes kebohongan yang dikatakan itu. Jadi sejauh ini kasus Temonida dinyatakan sebagai kasus kecelakaan. Tim forensik juga mengatakan kayaknya otopsi kedua ini sudah cukup untuk kasus ini. Menurut update terakhir yang aku lihat, sejauh ini ada sekitar 77 saksi dan juga sekitar 60 video yang sudah diselidiki. Kemudian teman-teman Temo ini juga ditanyain kenapa mereka membuang barang bukti seperti botol wine, gelas wine, pembuka botol. Mereka mengatakan kalau mereka membuang bukti ini karena mereka tidak mau ketahuan kalau sedang mengemudikan speedboat dalam kondisi yang mabuk. Nah, sebenarnya kalau menurut opini personal aku, bisa sebenarnya kita terima kalau Temo ini meninggal karena kecelakaan, ya kan? Asalkan kayak orang-orang terduga ini dari awal tuh nggak banyak tingkah, nggak banyak ini itu ya, emang jujur gitu kan. Nah, orang juga bisa nih ngeliat mana pengakuan yang make sense sama yang ngada-ngada, karena mereka udah dari awalnya nggak benar. Nah, makanya lah kasus ini kan makin banyak asumsi-asumsi yang mengatakan kalau ini tuh pembunuhan. Oke guys, itu aja cerita kita hari ini. Aku minta maaf kalau ada kekurangan, soalnya kasus ini juga masih berjalan dan aku mohon sama kalian yang punya update yang aku nggak tahu, boleh banget komen di bawah. Semoga Temonida tenang di sana dan semoga semua orang yang ditinggalkan, terutama pacar Temonida Bird, orang yang paling kayaknya sedih banget ya dari kepergian Temo ini, bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian yang lainnya, serta follow aku di sosial media yang lainnya. Oke guys, see you to another video.